Pada video ini saya akan berbagi update informasi terkait tentang pendaftaran PPG tahun 2023. Kira-kira siapa saja guru yang akan berangkat PPG dalam jabatan tahun 2023? Kemudian peluang besar seperti apa fresh graduate bisa ikut PPG Prajabatan tahun 2023? Sejak dini teman-teman harus mencermati, mencatat terkait tentang syarat dan juga ketentuannya. Serta silakan terapkan tips supaya tidak ketinggalan informasi pelaksanaan PPG dalam jabatan maupun prajabatan tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama ini terkait tentang pembahasan PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 sampai dengan 2025 ini sudah terpayungi oleh Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang mana di sini pada pasal 2 dijelaskan apa itu sertifikasi dan tujuannya seperti apa. Kemudian di sini untuk pelaksanaan sertifikasi guru ini bagi yang dalam jabatan melalui PPG dalam jabatan. Kemudian pada pasal yang keempat di sini juga dijelaskan ya pada ayat yang kedua, yaitu kategori guru yang akan bisa ikut PPG dalam jabatan itu adalah terdiri dari 3 kategori, yaitu yang telah punya sertifikat guru penggerak, kemudian juga dari yang sudah ikut PLPG sebelumnya namun belum lulus OTN sampai dengan saat ini. Kemudian juga dari guru-guru yang dalam jabatan namun tidak termasuk dalam kedua kategori ini. Namun untuk di tahun 2023 sini seperti yang kita kutip dari PPG Kemdikbud.id, sepertinya di sini nanti akan didahulukan untuk yang berangkat itu adalah yang masuk dalam sasaran 1, 2 dan juga 3 ya. Artinya bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik sebelumnya, baik itu yang sudah lulus seleksi administrasi, lulus seleksi akademik tahun 2022 yang belum terpanggil PPG 2022 kemarin, ini nanti akan diberangkatkan dahuluan. Kemudian juga peserta verval sasaran 2 dan juga ketiga. Nah, terkait tentang informasi untuk kategori peserta verval administrasi ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Terkait juga tutorial untuk melakukan vervalnya per kategori, syarat berkas yang diupload bagaimana, silahkan cek video yang ada pada kartu video ini. Nah, di sini yang pertama itu adalah teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik dan juga lulus seleksi administrasi di tahun 2022 namun belum terpanggil LPTK sampai saat ini harus melakukan verval ini ya. Ini adalah peserta verval sasaran 1. Kemudian yang kedua, ini adalah yang sudah lulus seleksi akademik di tahun 2017 sampai 19 namun belum lulus seleksi administrasi. Namun di sini adalah nanti juga masuk dalam peserta verval ya, yang sasaran kedua. Termasuk juga bagi Bapak Ibu yang sudah lulus PPG namun belum melakukan penandatanganan dokumen bantuan pemerintah. Jadi sepertinya nanti yang akan diberangkatkan dahuluan untuk tahun ini untuk kuota pertama ini adalah nanti dari peserta-peserta ini. Kemudian terkait tentang apakah akan ada pretest baru untuk di tahun 2023, kita pantau informasinya setelah nanti ditetapkan kuota nasional untuk PPG dalam jabatan. Soalnya terkait tentang untuk PPG Prajabatan saat ini sepertinya sudah ada titik terang ya. Nah, untuk PPG dalam jabatan maupun juga Prajabatan, maka teman-teman di sini bisa berkunjung ke link utama pusat informasi resmi dari Kemdikbudristek. Kita bisa masuk ke ppg kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita untuk dalam jabatan informasi terbaru ini adalah terkait tentang verval administrasi bagi yang sudah lulus seleksi akademik namun belum terpanggil PPG ya, serta 3 kategori verval yang tadi sudah kita bahas. Kemudian terkait tentang untuk di sini yaitu Prajabatan, informasi terbaru saat ini meskipun belum ada jadwal resmi nanti kapan dibuka untuk pendaftarannya, maka di sini teman-teman sudah ada tanda-tanda bahwa segera akan dibuka ya. Yang mana di sini tertanggal 13 Februari 2023 sudah diupload kembali, yaitu per Dirjen GTK nomor 3830-BHK0301/2022 tentang juknis pelaksanaan program PPG Prajabatan. Nah, untuk teman-teman calon pendaftar PPG Prajabatan ini sudah bisa untuk melihat dan mengunduh dari juknis ini
Yang mana dari perdirjen ini adalah terkait tentang petunjuk teknis untuk pelaksanaan PPG Prajabatan. Nah, di sini kita akan mengetahui untuk syarat-syarat kita bisa ikut PPG Prajabatan itu seperti apa. Kemudian mekanismenya bagaimana. Kemudian untuk pembiayaannya tentunya gratis ya, akan dibiayai oleh pemerintah. Nah, ini teman-teman, ini adalah terkait tentang untuk PPG Prajabatan. Yang mana untuk PPG Prajabatan ini nanti setelah lulus ini akan langsung ditugaskan untuk mengisi kekosongan guru ya, dikarenakan yang sudah pensiun. Nah, di sini sudah diproyeksikan untuk guru-guru yang akan pensiun dari tahun ke tahun. Maka dari teman-teman yang PPG Prajabatan ini kesempatan emas untuk nantinya bisa mendaftar ya. Tentunya bagi teman-teman yang memiliki yaitu linearitas ijazah yang sesuai. Nah, terkait tentang untuk pembelajaran SKS-nya bagaimana, kemudian mekanisme seleksinya bagaimana, tentunya nanti akan ada pada juknis ini. Selanjutnya teman-teman juga bisa cek di sini pada bagian PPG Prajabatan, yaitu kita bisa lihat pada bagian tentang Prajabatan itu kira-kira seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk PPG Prajabatan merupakan pendidikan profesi guru yang diperuntukkan bagi teman-teman yang belum menjadi guru atau sudah menjadi guru namun kita belum terdaftar di Dapodik ataupun juga Simpatika. Dikarenakan salah satu persyaratan utama untuk pendaftar PPG Prajabatan ini harus belum terdaftar pada Dapodik ataupun juga Simpatika ya. Nah, ini adalah terkait tentang untuk ujian masuknya. Nah, di sini terkait tentang ujian masuknya kita bisa lihat ya pada bagian ini. Kemudian di sini hal yang paling utama untuk kita itu melakukan pendaftaran supaya kita bisa mendaftar untuk PPG Prajabatan maupun dalam jabatan itu sama, kita harus memenuhi yaitu linearitas ijazahnya. Kita bisa cek di sini pada bagian layanan PPG, yaitu di sini pada bagian internal ya. Internal ini untuk eksternalnya ini link keluar. Kemudian untuk reformasi birokrasi terkait tentang berita, survei dan sebagainya. Dari sini hal penting ini kita lakukan, yaitu di internal ini kita bisa mengecek linearitas PPG dalam jabatan, linearitas ijazah PPG Prajabatan. Nah, sebelum kita melakukan pendaftaran tentunya kita harus mengetahui dulu apakah kita itu memenuhi syarat untuk mendaftar di sana karena harus memiliki ijazah yang linear ya. Nah, untuk mengecek di sini linearitas PPG Prajabatan misalkan, maka di sini teman bisa cek di sini. Cek linearitas PPG Prajabatan. Kita bisa klik di sini, maka kita akan diarahkan yaitu menuju ke bagian ini. Nah, tentunya di sini untuk kita itu bisa mengikuti bidang PPG. Ini kita tentukan dulu ijazah kita itu di bagian ini ya. Ijazah kita di bagian sini, ijazah jurusan S1 D4, ijazah kita apa? Tentunya nanti kita bisa ikut di sini. Misalkan ijazah saya ini adalah di sini bahasa Indonesia ya misalkan ya. Nah, ini yaitu khususnya pendidikan bahasa Indonesia, maka di sini saya bisa ikut yaitu bidang studi untuk bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini misalkan juga yaitu untuk yang bisa ikut dalam pendidikan guru sekolah dasar misalkan PGSD, maka yang bisa mendaftar untuk mapel bidang studi PPG ini adalah dari ijazah-ijazah yang tertera pada bagian sebelah kanannya ini. Nah, inilah yang nanti bisa ikut ke sana. Kemudian di sini untuk PKN misalkan ini ijazah yang bisa masuk. Kemudian di sini adalah untuk sosiologi misalkan dan juga lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa cek by system, yaitu di sini ya. Kita pilih jurusan kita apa, kita masukkan misalkan ini kalian bisa masukkan satu persatu. Misalkan di sinilah pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Kemudian kita bisa cek di sini. Berikutnya di sini oh berarti saya bisa ikut bidang studi untuk PG PAUD ya. Kemudian nantinya ketika sudah dibuka, ini nanti teman-teman untuk melakukan pendaftaran PPG Prajabatan. Untuk yang dalam jabatan kalian tinggal masuk ke SIM PKB ya. Login SIM PKB di sini. Kalau yang Prajabatan ini kita klik sini yaitu daftar PPG Prajabatan. Untuk saat ini untuk pendaftar PPG Prajabatan ini belum dimulai. Kita sebagai daftar sebagai peserta tutup. Kita pantau nanti beberapa saat lagi ya. Nanti akan saya informasikan manakala sudah terbit untuk dibuka pendaftaran, baik itu PPG dalam jabatan maupun yang Prajabatan. Untuk yang Bapak Ibu guru dalam jabatan segera lakukan verifal
sesuai dengan deadline-nya ya. Silahkan ikuti panduan sebelumnya. Terkait tutorial cara daftar PPK Prajabatan juga sudah saya sematkan pada kartu video ini. Salam sukses untuk kita semua.